Oke, sebelum kita bahas gitu ya, kita buka satu-satu, aku mau ajak setiap kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 2, kita akan baca seluruh pasal Efesus 2, teman-teman. Tidak perlu dibantu dari belakang karena saya pengen teman-teman buka Alkitab. Silakan. Kalau sudah ketemu, bilang ketemu. Oke, gampang ya Efesus 2, belum ada ayatnya. Oke, kita mau baca Efesus 2, teman-teman ayat genap, saya ayat ganjil, begitu seterusnya, teman-teman ya. Efesus 2 ayat, Efesus 2 ayat 1 sampai 22, demikianlah firman Tuhan. Sebelum dipersatukan dengan Kristus, memang tubuh jasmani kita hidup, tetapi sebenarnya kita sudah mati secara roh. Maaf. Teman-teman pasti bingung kan, aku versi TSI. Oke, sudah. Oke. Ternyata aku yang baru ketemu. Efesus 2 ayat 1 sampai 22, demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus.
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Oke, mari kita masuk dan kita bahas satu persatu. Aku akan bacakan Efesus 2 ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Nah, tulisan ini teman-teman membahas tentang bagaimana kehidupan kita sebelum mengenal Kristus gitu ya. Menemui Kristus di dalam diri kita. Mungkin kita bisa saja gitu ya, Kristen dari lahir, teman-teman, papa mama, teman-teman Kristen, kemudian teman-teman sekolah di sekolah Kristen juga gitu. Bisa, tetapi pertemuan dengan Kristus tidak bicara tentang agama, teman-teman. Pertemuan dengan Kristus bicara tentang momen di mana Allah menangkap kita, gitu. Menangkap hidup kita. Nah, sebelum bertemu dengan Allah, kita hidup berpusatkan diri kita sendiri. Dengan apa? Memuaskan diri kita dengan apa yang nyaman bagi kita. Sebelum kita bertemu dengan Kristus, teman-teman, kita hidup pusatnya diri kita. Untuk apa? Untuk memuaskan apa yang kita pandang baik, apa yang kita pandang nyaman. Kemudian apa? Kita melawan kehendak Allah. Melawan kehendak Allah artinya melawan firman dan kehendak Tuhan dengan apa yang kita anggap tepat dan benar. Nah, kemungkinan kita gitu ya menjadi manusia yang mati secara rohani, teman-teman, itu adalah pasti, teman-teman. Pada dahulu kala ketika kita belum bertemu dengan Kristus. Kemudian apa? Kita melihat dunia ini gitu ya. Kita melihat pattern dunia, bagaimana orang-orang dapat diterima dengan dunia. Kita melihat bagaimana teman-teman kita memperlakukan kita. Kita melihat bagaimana orang-orang turun di dalam gereja melayani. Kita melihat bagaimana patternnya di dalam persahabatan gitu ya, di dalam dunia ini ya teman-teman. Dan itu membentuk setiap kita, membentuk pikiran kita, membentuk perasaan kita gitu ya. Nah, kita kira dengan kita menerima Kristus ini salah ya teman-teman. Kita kira kita adalah manusia yang bebas saat itu sebelum kita menerima Kristus. Padahal teman-teman, gambaran dari apa yang dunia tunjukkan kepada setiap kita justru adalah gambaran bahwa kita sebenarnya adalah budak teman-teman. Budak atas penerimaan, budak atas atas nafsu kita, keinginan untuk dapat mendapati semua hal yang baik di dalam dunia ini teman-teman. Kita kira kita manusia yang bebas, kita pikir bahwa moral aja cukup, memperlakukan teman dengan moral aja cukup gitu. Aku bisa gapai apa aja yang aku mau, Tuhan kasih aku free will. Dari aku kecil sampai aku gede, aku Kristen. Dan Tuhan kasih aku banyak free will. Dan aku mau melakukan apa saja untuk menyenangkan diriku. Nah, kita pikir kita adalah manusia yang bebas, teman-teman, pada waktu itu. Padahal sebenarnya itu bukti bahwa kita terbelenggu pada dosa, teman-teman. Keinginan hati kita untuk terus diterima oleh orang lain. Keinginan hati kita untuk terus dipuji-puji oleh orang lain. Itu bentuk dosa teman-teman. Bahwa kita tidak bisa melihat bahwa Allah gitu ya,
jauh lebih besar daripada penerimaan orang, teman-teman. Nah, kita pikir kita mengerti apa yang benar berdasarkan buku yang kita baca, berdasarkan lagu yang kita dengar, berdasarkan film yang kita tonton. Semua mempengaruhi pola pikir kita. Dan berdasarkan apa yang orang lain perbuat yang menurut kita baik kepada setiap kita. Padahal pada kenyataannya sebelum kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebelum Allah menemui kita, kita mati secara rohani, teman-teman. Sebelum mengenal Kristus, kita manusia yang jatuh dalam dosa. Kita sesungguhnya orang-orang yang mati secara rohani. Jangankan melakukan hal yang baik, yang kita pikir baik, yang orang lakukan dan menyenangkan hati kita, kita pikir itu hal yang baik, teman-teman. Jangankan melakukan hal yang baik, mengingini hal yang baik aja kita nggak bisa kalau kita mati secara rohani. Kematian secara rohani merupakan masalah utama manusia yang berdosa, tetapi Allah memberikan kita pengharapan lewat Yesus Kristus. Kemudian di dalam Efesus 2 ayat 4-7, ada kebenaran, teman-teman, yang menjadi jalan keluar dari kematian rohani yang kita alami di dalam Efesus 2 ayat 1-3 ini, teman-teman. Kita mau baca sama-sama Efesus 2 ayat 4-7, aku yang genap, teman-teman yang ganjil. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, amin, teman-teman. Yang pertama yang Allah limpahkan melalui kasih karunia-Nya adalah kehidupan, teman-teman. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Lihat apa yang Allah kerjakan gitu ya. Allah tahu bahwa kita mati secara rohani, kita hidup untuk menyenangkan diri kita gitu ya. Kita hidup untuk dosa, di bawah pengaruh dosa, kita nggak ngerti apa yang baik buat hidup kita. Kita pikir itu baik karena dunia menyebut itu hal yang baik, teman-teman. Padahal kita mati secara rohani. Kita tidak mengerti apa itu yang baik menurut Allah. Tapi Yesus memberikan kita pengharapan, teman-teman. Yang pertama, Dia menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sebagai manusia yang sudah ditebus, teman-teman, kita mendapatkan pengampunan atas murka Allah. Nah, teman-teman mungkin tahu gitu ya bahwa segala upah dosa adalah, ya teman-teman, maut itu keterpisahan kita dengan Allah gitu ya. Dan Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Untuk itu murka Allah harus dicurahkan kepada orang yang melakukan dosa. Nah, waktu Yesus menanggung kita di kayu salib, teman-teman, kita mendapatkan pengampunan atas murka Allah yang seharusnya kita tanggung. Dan kita mendapatkan hidup di dalam Kristus. Yang kedua yang Allah lakukan adalah Allah membangkitkan kita gitu. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Allah bukan hanya menghidupkan yang pertama tadi di ayat 5, tapi juga membangkitkan manusia rohani kita. Kita yang tadinya sudah mati, nggak punya pengharapan untuk bisa melakukan pekerjaan baik, teman-teman. Tapi Tuhan bukan cuma menghidupkan rohani kita, tapi juga membangkitkan gitu ya. Membangkitkan rohani kita di dalam Kristus. Kita yang tadinya mati dan tidak punya pengharapan, malah mendapatkan kebangkitan kita di dalam Kristus. Yang terakhir, semua Allah kerjakan, teman-teman. Allah menunjukkan kasih karunia-Nya gitu ya. Di ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Allah menunjukkan kepada kita kasih karunia-Nya sesuai dengan kebaikan kita. Enggak kan? Sesuai dengan kebaikan-Nya. Teman-teman bayangkan bahwa kita mendapatkan kesempatan hidup, rohani kita hidup, teman-teman. Rohani kita bangkit dan bahkan kita menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesempurnaan kita, bukan karena segala hal baik yang kita rencanakan gitu. Tapi karena
kebaikannya Allah. Ini semua ngomongin bicara tentang inisiatifnya Allah dalam hidup kita. Bahwa Allah melihat kita secara rohani mati, tapi Dia memberikan jalan keluar supaya rohani kita hidup, teman-teman. Hidup, bangkit bahkan. Dan melakukan pekerjaan baik gitu. Dan itu semua Allah limpahkan untuk menunjukkan kepada kita kasih karunia-Nya sesuai dengan kebaikannya Tuhan. Sama-sama bilang sesuai dengan kebaikannya Tuhan. Oke. Kita akan lanjut, teman-teman. Saya melihat muka-muka yang belum mengerti, nggak apa-apa. Saya percaya Roh Kudus berbicara kepada teman-teman. Oke, kita akan baca sama-sama, teman-teman. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yes, megahkan diri. Karena yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, teman-teman yang tadi disebutkan gitu ya, bahwa Allah menghidupkan setiap kita yang sudah mati secara rohani lewat kematian Kristus di kayu salib. Dan di dalam Kristus kita bukan cuma mendapatkan kehidupan, tapi juga kebangkitan secara rohani. Oke, jadi teman-teman setelah mati dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, teman-teman mendapatkan apa? Yang pertama, kehidupan. Yang kedua, teman-teman dibangkitkan. Dan teman-teman semua itu diberikan atas inisiatif Allah karena kebaikan hatinya. Semuanya itu teman-teman punya tujuan. Kenapa Allah membangkitkan rohani kita gitu ya? Karena Allah tahu bahwa kita rindu melakukan banyak pekerjaan baik ketika kita hidup, teman-teman. Allah tahu bahwa keinginan terdalam kita adalah melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tapi yang baik menurut Allah bukanlah yang baik menurut dunia, teman-teman. Jadi yang Allah sedang persiapkan bagi kita adalah pekerjaan baik untuk mencapai keserupaan kita dengan Kristus, teman-teman. Jadi pekerjaan baik itu bukan kita jadi YouTuber, punya uang banyak, bagi-bagi, beramal, bukan, teman-teman. Pekerjaan baik yang Allah persiapkan itu bukan pintar nyanyi, kemudian jadi WL, teman-teman melayani, bukan itu pekerjaan baik yang Allah maksud. Tapi pekerjaan baik yang Allah maksud jauh lebih dalam daripada itu semua, teman-teman. Bahwa kita mempergunakan setiap musim kehidupan kita mempergunakan setiap momen dalam hidup kita, mau suka, mau duka, mau bingung, mau takut, mau marah, mau kecewa, kita pakai semuanya itu untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Itu pekerjaan baik yang Allah sudah persiapkan, teman-teman. Puji Tuhan. Ya, teman-teman, bahwa kita yang tadinya mati secara rohani, teman-teman, bahkan punya kesempatan untuk hidup serupa dengan gambaran Allah. Free will yang Allah berikan merupakan sarana untuk menemukan keserupaan kita dengan Allah. Tapi seringkali kita mempergunakan free will kita untuk memberi makan ego kita. Benar apa benar? Allah telah memberikan segala-galanya bagi kita. Tujuannya cuma satu, supaya kita bisa dapetin segala-galanya di dalam Dia sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman, mari kita pergunakan free will dari Tuhan untuk menemukan Kristus, untuk mencapai keserupaan kita dengan Allah, untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Dan kalau semuanya ini adalah anugerah, teman-teman, yang tadi aku bilang bahwa kita dahulu mati secara rohani, teman-teman, tapi kemudian kita dihidupkan, kemudian kita bahkan bangkit, kemudian Tuhan bahkan memberikan bagi kita kesempatan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan. Itu semua disebut dengan anugerah, teman-teman. Karena pada dasarnya kita nggak pernah punya keinginan untuk melakukan hal yang baik gitu. Kita hanya melakukan apa yang menurut dunia baik.
Beda ya, apa yang menurut Allah baik dan apa yang menurut dunia baik, itu dua hal yang berbeda teman-teman. Kalau hari ini kita bermegah karena kita bisa taat sama firman Tuhan, apakah itu bermegah yang tepat teman-teman? Enggak. Itu adalah kasih karunia Allah yang tadi aku bilang, bahwa secara rohani kita mati. Tapi kemudian Kristus datang memberikan kesempatan untuk kita hidup, untuk kita bangkit. Dan kita bermegah untuk apa? Karena kehidupan kita dan kebangkitan kita pun adalah pemberian dari Allah menurut kekayaan kasih karunia-Nya teman-teman. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kemampuan kita untuk nggak bohong, bukan karena kemampuan kita untuk nggak nyontek, bukan karena kemampuan kita untuk belajar dengan baik teman-teman. Bukan karena kemampuan kita untuk melakukan hal-hal dengan baik Tuhan, teman-teman. Tapi karena semuanya itu Tuhan pergunakan untuk menyatakan dirinya dan membentuk kita semakin serupa dengan gambarnya. Dan itu adalah kemurahan teman-teman. Kemurahan Allah yang dinyatakan di dalam setiap musim hidup kita. Kita akan lanjut teman-teman kepada perikop berikutnya mengenai salib Kristus. Kita akan baca Efesus 2 ayat 11 sampai 12, teman-teman. Baca bersama-sama ya. 2, 3. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut tak bersunat, aduh lemes banget, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Nggak kebaca ya? Buka Alkitab ya teman-teman. Nah ini gambarannya teman-teman. Waktu itu Allah menyatakan dirinya gitu ya, secara pribadi cuma ke bangsa pilihannya. Dan itu pun bukan dalam bentuk rupa Allah teman-teman. Enggak semua bangsa Israel bisa punya persekutuan dengan Allah teman-teman. Hanya orang-orang tertentu yang bisa bertemu dengan Allah. Nah tapi kabar sukacitanya teman-teman, gitu ya, bahwa waktu itu kita itu meskipun waktu itu kita tuh tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Ayat 13-nya menjadi pengharapan buat setiap kita. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya teman-teman, pada waktu itu kita nggak bisa menemukan Allah. Waktu itu Allah hanya menyatakan dirinya kepada orang-orang pilihannya teman-teman. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, waktu Injil diberitakan dari orang ke orang, pulau ke pulau teman-teman, ada pengharapan buat bahkan sampai kepada setiap kita teman-teman. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi kita yang dahulu tidak mendapatkan pengharapan itu untuk dapat akses gitu ya, bertemu langsung dengan Allah, kita menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Tembok pemisah, kalau mungkin kita bisa cocokologi gitu ya teman-teman. Tembok pemisah ini bukan cuma ngomongin tentang ras teman-teman, Yahudi, non-Yahudi. Tapi tembok pemisah yang Allah sudah rubuhkan melalui kematian Yesus di kayu salib, itu begitu banyak teman-teman. Yang pertama, Allah merubuhkan tembok gitu ya, pemisah. Tembok kebencian kita terhadap kecacatan dan kebobrokan kita. Melalui darah Kristus, Allah memberikan kesempatan gitu ya, untuk kita diterima dengan apa adanya, diterima dengan sukacita, dengan sepenuh-penuhnya oleh Allah gitu.
Tuhan menerubuhkan tembok kebencian kita terhadap kecacatan dan kebobrokan kita. Ada yang benci sama dirinya sendiri? Nggak usah angkat tangan. Itu gua. Sebelum mengenal Kristus teman-teman, aku sangat-sangat membenci diriku teman-teman ya. Bahkan mungkin sekarang gitu ya, sesekali di dalam masa-masa sulit ada juga kok momen-momen yang sekelebat gitu ya. Aduh, gini banget sih Mela ini, boleh gak sih Mela yang lain aja bentukannya gitu ya. Teman-teman, Tuhan merobohkan kebencian kita terhadap kecacatan dan kebobrokan kita. Yang kedua, Allah merubuhkan tembok pemisah kita yang tidak kudus, yang membuat kita tidak dapat bertemu Allah langsung gitu ya. Allah merubuhkan tembok itu teman-teman. Melalui darah Kristus kita mendapatkan kesempatan untuk memiliki persekutuan dengan Allah setiap waktu. Kalau dahulu orang Yahudi bahkan gak punya kesempatan seperti itu teman-teman. Untuk terus-terusan ketemu Allah. Tapi ketika Kristus mati di kayu salib, itu menjadi jalan bukan cuma untuk orang Yahudi tapi setiap kita bisa ketemu sama Allah pribadi lepas pribadi. Bukankah ini sebuah perubahan besar di dalam dunia? Bukankah ini sebuah kemurahan hati Allah yang sangat nyata gitu bagi setiap kita? Untuk kita bisa melihat bahwa hari ini kita bisa datang kepada Allah tanpa rasa takut. Dengan apa adanya kita bisa datang kepada Allah. Sebab melalui darah Kristus kita dilayakkan untuk datang kepada Allah. Setiap waktu kita di jalan, waktu kita di sekolah, di kantor, waktu kita pelayanan, waktu kita pemuritan, waktu kita komsel. Di dalam setiap waktu kita bisa bertemu Allah. Karena apa? Karena kematian Kristus di kayu salib. Yang merobohkan tembok pemisah itu antara kita dengan Allah. Yang terakhir, Allah merubuhkan tembok pemisah keangkuhan yang membuat kita tidak dapat menikmati persekutuan kita dengan tubuhnya. Nah, coba pandang kiri kanannya. Coba pandang teman-teman. Oh, kasihan. Allah merubuhkan tembok keangkuhan yang membuat kita seringkali sukar teman-teman untuk menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus adalah keangkuhan kita. Keangkuhan itu bukan bicara tentang kesombongan, aku tahu banyak, aku bisa lakukan banyak. Tapi keangkuhan juga bicara tentang rasa minder teman-teman. Aku gak bisa, aku gak kayak dia. Itu angkuh teman-teman. Teman-teman melihat bahwa sesuatu jauh lebih besar daripada pribadi Kristus yang mempersatukan kita. Teman-teman melihat bahwa darah Kristus tidak bekerja di tengah-tengah tubuhnya. Padahal melalui kematian Yesus di kayu salib teman-teman, kita mendapatkan kesempatan untuk kita bersatu dengan tubuhnya. Kita hidup dalam kasih karunia untuk penuh kerendahan hati, pribadi yang mengampuni. Kita belajar untuk memberikan yang terbaik, kita belajar untuk menjalin relasi tanpa kepura-puraan. Kita hadir di dalam ibadah, kita hadir di dalam pelayanan, dan kita melakukan begitu banyak hal dengan tulus hati teman-teman. Waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah merubuhkan keangkuhan itu untuk kita bisa mengambil langkah lebih banyak lagi di dalam tubuhnya. Untuk kita bisa terlibat lebih banyak lagi di dalam tubuhnya. Kalau hari ini teman-teman, mungkin teman-teman melihat gitu ya, aduh pelayanan sekarang susah banget ya dimintain komitmennya teman-teman. Nah, karena apa? Karena kita tidak melihat darah Kristus itu mempersatukan kita di dalam tubuh Kristus. Sehingga sulit banget menerima komitmen dari seseorang teman-teman. Mungkin kita perlu cek lagi ke dalam diri kita. Apakah kesempatan yang Allah berikan gitu ya, kita yang dahulunya mati secara rohani, kemudian kita dihidupkan, kemudian kita dibangkitkan, kemudian kita melakukan pekerjaan baik dan bahkan sekarang kita bisa menikmati Kristus di dalam tubuhnya, apakah itu sebuah anugerah bagi kita?
Mungkin kita bisa cek lagi ke dalam diri kita. Apakah kita memperhitungkan itu sebagai anugerah di dalam diri kita? Bagaimanakah tindakan kita atau apakah yang kita lakukan ketika kita menerima anugerah itu untuk terlibat di dalam tubuh Kristus? Oke, kita akan lanjut ke dalam Efesus 2 ayat 15 sampai 16. Aku minta teman-teman baca 15 dan 16, 2, 3. Dengan Allah oleh salib, perseteruan pada salib itu. Nah teman-teman, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kalau kita gitu ya, mempergunakan standar duniawi dalam kita gitu ya, di dalam hidup kita, di dalam hidup teman-teman kita, dalam kita membangun relasi dengan tubuh Kristus teman-teman, sulit. Itu akan sangat-sangat melukai kita. Akan sangat-sangat membuat banyak pertengkaran teman-teman. Karena kita tuh hidup gitu ya, kita hidup, tumbuh gitu dari keluarga-keluarga yang berbeda. Kita ditreat oleh orang tua kita berbeda, kita belajar firman pun kita menerimanya dengan cara yang berbeda, bahkan pengertian kita semua beda. Teman-teman hari ini gitu ya, bahkan orang yang sudah suami istri pun bisa kok mengalami perbedaan di dalam penerimaan firman. Gitu teman-teman. Nah, untuk itu kita perlu mengenakan sesuatu yang Allah berikan kepada setiap kita. Gitu. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Mari mengenakan Kristus teman-teman, di dalam hubungan yang kita bangun. Kalau kita gitu ya, mengingat kembali gitu, hukum Taurat, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain dan sebagainya teman-teman. Kalau kita melihat gitu ya, secara dunia, bukan secara duniawi, secara fisik gitu, melihat bahwa kita nggak bisa mengikuti hukum Taurat Tuhan, aku nggak bisa ngikutin hukum Taurat. Itu menimbulkan perasaan-perasaan yang sebenarnya Tuhan nggak ciptakan lagi waktu Kristus mati di kayu salib teman-teman. Nah ketidakmampuan kita dalam menghidupi hukum Taurat dengan segala tata cara dan hukuman di dalamnya menimbulkan rasa gagal, menimbulkan pemberontakan kita. Kenapa sih Allah nyuruh gue jangan mencuri, gue butuh banget ini gitu. Menimbulkan penolakan, kalau kita nggak bisa mengikuti hukum Taurat kita merasa tertolak. Menimbulkan trauma, sakit, fisik dan rohani. Menimbulkan apa lagi? Menimbulkan kesombongan. Wes, gue udah bisa nih berhasil mengikuti hukum Taurat teman-teman. Wes, kesombongan hadir di dalam hati kita gitu ya. Iri hati gitu dan banyak-banyak hal lainnya gitu. Ketidakmampuan kita dalam mengikuti hukum Taurat menimbulkan semuanya itu teman-teman. Dan membuat kita gagal dalam melihat dosa dan kekudusan Allah. Sehingga Allah perlu menanggung semuanya, perseteruan itu di dalam dirinya. Allah perlu menerima, Yesus perlu menerima murka Allah sehingga kita tidak hidup dalam sebab dan akibat dosa. Dan hidup oleh pribadinya dan untuk pribadinya. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam hubungan-hubungan yang rusak karena kita membangun hubungan itu di atas dasar hukum Taurat, teman-teman. Oh, aku harus mengasihi saudaraku karena dia adalah orang yang Allah pilihkan tepat untuk aku. Kelihatannya benar kalimatnya. Padahal aku mau mengasihi saudaraku karena aku sudah menerima kasih itu dari Allah. Aku mau mengampuni saudaraku karena aku sudah diampuni oleh Allah.
waktu kita mempergunakan Kristus yang sudah memberikan segala-galanya gitu ya, untuk kita tinggal di dalam tubuhnya teman-teman, di dalam relasi bersama-sama dengan tubuh Kristus yang lain, Tuhan mempersiapkan apa? Darahnya, dan bahkan di ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Di dalam karya salib kita bisa menanggalkan semua hukum Taurat yang kita pakai untuk diri kita, untuk orang lain teman-teman, di bawah salib Kristus. Dan sebagai gantinya Allah memberikan bagi setiap kita pribadinya. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Jadi dasar kita membangun relasi di dalam tubuh Kristus, dasar kita dipersatukan di dalam tubuh Kristus bukan lagi hukum Taurat. Oh, karena aku berbuat baik, karena aku tidak mencuri dari barang-barang saudaraku gitu, karena aku tidak mengingini saudaraku, aku berbuat baik gitu. Bukan itu lagi dasarnya, tapi karena Kristus mati di kayu salib buat setiap kita. Dan dia menerima kita. Dan untuk itulah, dan karena itulah kita melakukan hal yang sama. Tuhan memberikan bagi kita pribadinya. Untuk kita pakai senantiasa. Sukacitanya, damai sejahteranya, kesabarannya, kemurahannya. Dan banyak-banyak hal lainnya yang Allah berikan gitu kepada setiap kita sebagai ganti hukum Taurat, teman-teman. Makanya kalau misalnya teman-teman sedang merasa bahwa hari-hari ini sulit gitu ya untuk bisa mengasihi, untuk bisa melihat orang dengan cara pandang Kristus, aku encourage teman-teman untuk datang sama Tuhan. Aku encourage teman-teman untuk apa? Untuk mengingat lagi karya salib. Itu satu-satunya jalan yang membuat kita bisa menghidupi persekutuan dengan tubuh Kristus, teman-teman, tanpa hukum Taurat. Karya salib menghancurkan hukum Taurat, teman-teman. Di dalam Efesus 2 ayat 19-22 selanjutnya, aku bacain, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, aku coba menggambarkan gitu ya, supaya teman-teman mengerti maksudnya gitu ya. Di dalam, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Adakah hari ini yang teman-teman yang belum ikut SPK? Karena biasanya yang udah ikut SPK sudah pelayanan. Adakah teman-teman yang belum ikut SPK? Oh, belum ada. Oke. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi teman-teman bilang ke kanan kirinya, kamu itu orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, kalau digambar gitu ya, Kristus Yesus itu batu penjuru tuh bahkan di bawah teman-teman, gak kelihatan. Tapi dasarnya Kristus. Jadi waktu kita membangun hubungan dengan tubuh Kristus, dasarnya harus Kristus. Dasarnya harus, ya teman-teman. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Kristus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, di dalam tubuh Kristus juga ada nilai-nilai yang kita kerjakan bersama teman-teman. Itu adalah pattern yang Tuhan tanamkan gitu ya di dalam gereja supaya rapi tersusun. Jangan lupa bahwa Allah mencintai ketertiban. Allah menyukai pattern, teman-teman, Allah kita kreatif.
Tapi dia suka sama pattern. Harus rapi tersusun. Kita hidupnya harus hati-hati. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, dia di kalimat ini teman-teman, di ayat ini, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, itu bukan bicara tentang satu orang teman-teman. Dianya itu banyak orang. Jadi teman-teman dan komsel teman-teman dan pemuritan teman-teman, merupakan bahan-bahan bangunan yang harusnya rapi tersusun. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, kalau kita mau belajar tentang value apa yang kita hidupi bersama-sama gitu ya. Mungkin teman-teman lupa atau teman-teman perlu diingetin pemuritan. Ikut SPK lagi teman-teman. Gak ada salahnya ikut SPK lagi. Dalam kemurahannya Allah menciptakan relasi yang dari awal tidak kita mengerti dan tidak kita kenal. Nah, teman-teman coba lihat kiri kanannya. Pernah gak kepikiran kenal sama orang-orang ini? Allah menciptakan tubuhnya sebagai sarana mengenal Allah dan sarana semakin serupa dengan gambarannya. Allah membangun tubuhnya dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Relasi ini menolong kita hidup dalam keteraturan. Hidup dalam keteraturan. Ulangi sama-sama. Hidup dalam keteraturan. Dengan melihat kepada bangunan yang Allah ciptakan, menolong kita untuk bertekun melakukan fungsi yang Allah percayakan dengan Yesus sebagai teladan. Atau yang kita kenal dengan saat ini gitu ya. Sekarang kalau misalnya kita gitu, aduh capek banget pelayanannya. Aduh capek banget pelayanannya hari ini gitu ya. Kita seringnya bilang apa? Ayo pandang Kristus. Nah ini teman-teman, komitmen yang dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan. Karena Allah sudah menebus setiap kita. Dia mempersatukan kita dengan tubuhnya. Dia memberikan segala-galanya, kemampuan kita untuk kita bisa bersatu juga dengan tubuhnya. Gitu ya. Nah, saat ini teman-teman lewat firman hari ini gitu ya. Ini hanya gambaran ya teman-teman. Ada begitu banyak keteraturan yang kita ciptakan di dalam tubuh Kristus ini, teman-teman, yang menolong kita untuk bisa mengenal Allah. Tapi hari ini teman-teman, kita sendiri sebagai akulah pribadi gitu ya, sebagai orang yang Tuhan percayakan Abayut sejak 2018. Hari ini gitu, aku melihat bahwa Allah bekerja di tengah-tengah tubuhnya teman-teman. Dan aku bersyukur kalau Tuhan sendiri yang menuntun setiap kita, bukan hanya aku, tapi juga teman-teman untuk tetap tinggal di dalam tubuhnya, untuk tetap terkoneksi satu dengan yang lain. Nah teman-teman, lewat firman hari ini aku dan para pemimpin melihat bahwa dalam perjalanan keserupaan dengan Kristus, ada pribadi-pribadi yang terlibat dengan tekun untuk menemani setiap pertumbuhan jemaat. Kami melihat bahwa kasih karunia Allah itu begitu berlimpah-limpah untuk orang-orang ini, yang Allah berikan kepada para tim komsel kita. Teman-teman, waktu mempersiapkan gitu ya, kami sudah sepakat kami akan berdoa untuk teman-teman tim komsel. Bolehkah teman-teman tim komsel maju ke depan? Silahkan berdiri di depan sebelah sini. Kita akan ambil waktu untuk berdoa buat orang-orang yang menabur buat setiap kita. Mereka orang-orang yang memberi waktu lebih teman-teman untuk memikirkan pertumbuhan setiap kita. Memikirkan sarana-sarana apa yang dapat kita bangun supaya komsel-komsel ini boleh berjalan. Nah teman-teman, oke teman-teman sudah lihat? Ini dia para PKS kita teman-teman. Boleh bergeser ke kiri lagi. Nah teman-teman,
Teman-teman merasa terberkati dengan adanya hidup mereka, mereka memberikan waktu, mereka memberikan doa mereka, tenaga mereka, supaya setiap kita bisa terkoneksi satu dengan yang lain. Oke, mari kita memberikan doa kita sore hari ini buat teman-teman PKS kita. Bolehkah hampiri setiap mereka? Teman-teman yang tidak menghampiri, aku ajak teman-teman untuk berdoa, mengedangkan tangan bagi mereka. Silakan. Yuk kita tutup mata kita berdoa buat setiap mereka. Kita kedangkan tangan kita kepada para PKS. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa komsel-komsel yang ada Tuhan adalah kepunyaan-Mu. Inilah inisiatif yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur kalau kami boleh menerima kasih karunia itu Tuhan daripada-Mu. Kami berdoa untuk para pemimpin komsel Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya mereka tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Mereka mengenal Kristus dengan benar. Mereka terus ditumbuhkan kedewasaan rohaninya Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, teguhkanlah para pemimpin komsel kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang ada menolong mereka untuk semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya sukacita yang dari Kristus, ketangguhan yang dari Kristus itu boleh hadir dalam hati mereka, dalam pikiran mereka Tuhan. Dan menolong mereka Tuhan untuk terus Tuhan menikmati persekutuan dengan-Mu melalui komsel-komsel yang Tuhan percayakan kepada setiap mereka. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap mereka. Kami bersyukur untuk para pemimpin komsel kami. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat pimpinan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan bagi para PKS kami Tuhan. Kami menyerahkan para PKS kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami para pemimpin mengucap syukur kepada Tuhan gitu ya, bahwa ada orang-orang yang dengan tekun, dengan setia untuk terus gitu ya datang komsel, ingetin teman-teman untuk datang komsel, dengerin permasalahan teman-teman, kasih waktu untuk berdoa, kasih waktu untuk menegur, kasih waktu untuk memberikan yang terbaik dari apa yang mereka punya. Biarlah teman-teman para PKS yang ada bisa terus kita doakan bersama-sama ya, untuk tidak jemu-jemunya bekerja buat Tuhan, tidak jemu-jemunya melakukan hubungan ini teman-teman, hubungan yang berhasil ini gitu ya, karena Kristus menjadi berhasil. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi sebenarnya teman-teman, apa sih yang bikin hubungan ini bisa gagal? Apa sih yang bikin hubungan kita satu dengan yang lain bisa gagal, rusak gitu ya, kita kecewa, kita marah? Jawabannya satu, karena kita sering melupakan Injil. Kita sering melupakan Injil. Kita sering berpikir bahwa Injil adalah untuk orang-orang yang belum pernah mendengar bahwa Kristus mati buat setiap mereka. Kita pikir bahwa Injil adalah hal yang tidak perlu kita dengar setiap hari karena saya tahu bahwa keselamatan saya sudah selesai dan sudah terjamin di dalam Kristus Yesus. Padahal Injil adalah bagi setiap kita. Ada pribadi yang selalu lupa sama Injil, siapa orangnya? Kita, aku, saya.
Dan yang memerlukan Injil bukan hanya orang-orang yang belum pernah mendengar, tapi juga setiap kita. Katakan aku perlu Injil. Ya, setiap kita perlu Injil teman-teman. Setiap kita perlu mendengar Injil setiap hari. Setiap kita perlu ingat lagi betapa Allah mengasihi kita, betapa Allah mengampuni kita, betapa begitu banyaknya dosa kita yang sudah Dia tanggung dan yang akan kita lakukan masih terus dan yang sudah Dia tanggung juga teman-teman. Setiap kita perlu mendengar Injil setiap hari, bahkan setiap waktu. Karena sedetik ini nih kita dengar Injil, oke, aku percaya kepadamu Tuhan. Dalam second aja kita bisa lupa bahwa Allah mengasihi kita. Dan Allah memberikan segalanya buat kita. Nah, sekarang aku mau ajak setiap kita untuk memberikan Injil kepada diri kita pribadi sendiri-sendiri. Mari kita pejamkan mata kita. Taruh tangan kanan teman-teman di dada. Ikuti aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan buat aku. Terima kasih karena Tuhan sudah menerima aku. Terima kasih Tuhan dalam kecacatanku, dalam ketidakmampuanku. Tuhan Engkau mencari aku. Terima kasih untuk penebusan dari hidup yang sia-sia. Supaya aku enggak hidup lagi untuk kesia-siaan. Tapi aku hidup untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk segala-gala yang Tuhan berikan. Supaya aku bisa menemukan segala-galanya di dalam Engkau. Tuhan Yesus, Engkaulah pengharapanku yang tidak akan dapat diambil oleh apapun. Aku bersyukur Tuhan, aku sempurna di dalam Engkau. Dan Engkau Yesus cukup bagiku. Amin. Mari kita dengarkan lagu ini. Seperti
42 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Hari ini waktu Allah datang ke dalam hidupmu, waktu Kristus mati buat engkau, adakah engkau bersedia membuka dirimu untuk Dia? Waktu Allah menegur engkau dengan kebenarannya, adakah engkau bersedia memperbaiki hidupmu untuk Dia? Segala sesuatu telah Allah limpahkan bagi kita, supaya kita menemukan segala sesuatu di dalam Dia. Sore hari ini Tuhan, aku berdoa buat setiap kami Tuhan di tempat ini yang mungkin kami jarang Tuhan, bahkan kami gak pernah mengulang Injil itu bagi kami. Tuhan Roh Kudus, ingatkan setiap kami supaya kami boleh terus mengingat, kami boleh terus Tuhan menginjili hidup kami. Karena sesungguhnya Engkau satu-satunya pribadi Tuhan yang dapat menyelamatkan kami Tuhan, yang dapat menolong kami Tuhan, dan yang dapat menyembuhkan kami. Kami berdoa Tuhan, aku berdoa sore hari ini buat setiap hubungan yang dibangun Tuhan, buat setiap pemuritan, setiap komsel, setiap persahabatan yang dibangun. Aku berdoa supaya Kristus Engkau Tuhan menjadi dasar di dalam setiap hubungan yang dibangun. Kristus Engkau diceritakan, Engkau dimuliakan lewat setiap hubungan yang dibangun. Aku berdoa Tuhan supaya setiap kami Tuhan boleh menikmati persekutuan dengan Engkau, persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan, dan dapat mengenal Engkau Tuhan dengan benar lewat persekutuan kami dengan tubuh-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh punya Allah seperti-Mu yang memberikan segala-galanya bagi kami. Biarlah Tuhan kami boleh hidup terus berpadanan dengan firman-Mu. Kami bukan hidup untuk diri kami, tapi kami hidup untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari teman-teman, aku undang teman-teman untuk persiapkan diri untuk perjalanan.